Ada Rizky, ada Rido. Gua nggak salah ya. Gua nggak salah ya. Siap. Lu tuh dulu munculnya pertama dari Indosiar. Apa sih? Iya. Iya. Pencarian bakat. Apa namanya? Ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Dangdut Academy. Terus Waktu ibadah pembesaran- apapun jadi bisa dilaksanakan. Pembesaran otot itu terjadinya pada saat kita tidur, bukan Ya. pada saat kita nge-gym gitu. Ini. Ternyata bener ya gitu, istirahat itu lebih penting. Terus ilmu dokter kan pasti Iya lebih dong, tahu iya lah. dong. Gua tahu. Ya, kan ada 3 rangkaian tuh, ada Apa istirahat, Istirahat, makannya, makannya yang cukup, sama nge-gymnya, latihannya, latihannya. iya. Kalau waktu nge-gym, otot itu disobek, ngisinya protein, pas recovery-nya itu pas waktu tidur. Tidur. Jadi tidur itu sama penting. Penting banget. Berarti Iya. lu tidur berapa jam sehari? 7 sampai 8 jam. Iya, sekitar segitu. Gokil. Itu susah lu. Harusnya begitu. Oh, Cuman iya. kan kalau memang ada kegiatan Karena ya, kita nggak goblok. Iya serius dok. Iya karena kita nggak goblok, meluangkan waktu nge-gym itu kan untuk biar endorfinnya itu Iya, keluar. iya, Kita iya. buat lagu segala macam, begadang juga, nge-gym juga. ya Oh, pada betul, intinya betul. dia senang sesuatu itu hobi, jangan yang dia nggak senangin jadi digoblok-goblokin. Waduh, ini gua suka nih. Itu lebih Ini, tepatnya ini, walaupun ini. lu banyak duit, etika lu nggak ada cuy. Waduh. Seriusan. Sikat terus. Parah Gua sih suka itu. nih. Iya, boleh banyak duit, tapi jangan kayak gitu, Bang. Iyalah. Iya, kita kan punya hobi masing-masing, kesukaan, kesenangan Lu masing-masing. seneng kan? basket, seneng apa ya udah. Kan Iya. banyak yang hobi yang nge-gym kan banyak, berarti lu nyindir Lagipun yang lain dong. sama sering-sering di TV itu enak gak sih? Gimana, Perjuangan Bang? sih. Perjuangan banget sih. Jadi berasa kayak Karena gini bang, kita tuh bukan basicnya penyanyi loh awalnya. Ah, betul lah. Betul bang, main gitar aja, cuma main gitar-gitar di nongkrong gini aja kita. Main nyanyi sama bareng-bareng gitu, bukan penyanyi. Tapi penyanyi itu ketika kita ikut kompetisi, disitulah berusaha untuk ngafalin lagu. Katalog lagu pun sedikit. Apa yang pengen dapat dari Dangdut Academy? Iya belajar nyanyi, belajar cengkoknya. Kan akademi itu kan istilahnya sekolah kan. Oh. Dikasih pelatihnya, oke. dikasih ininya. Nah situ belajar bener-bener dangdut itu belajar di situ sama teman-teman juga. Apa yang lo lihat di episode kali ini itu menggunakan pendekatan mentalism, sebuah seni yang menggabungkan antara neuroscience, psychology, dan teknik yang sering dipakai oleh pesulap. Sehingga apapun yang lo lihat di episode kali ini tidak ada rekayasa, tidak ada setting, dan tidak ada orang yang dijanjikan agar efeknya berhasil. Semuanya murni cara kerja otak manusia. And this is Experiment. Gua tuh paling nggak bisa kalau ketemu sama orang yang kembar. Gua nggak tahu yang mana Rizky, gua nggak tahu yang mana Rido. Jadi kita hari ini mau main game dulu. Oke, boleh. Oke boleh. Gua Tapi disini- sebelum main game, yang mana dulu nih bang? Iki mana Ido? Nanti nggak kenal kan kena sayang gitu kan? Main games dulu baru nanti gua tebak. Bingung. Bingung dia. Mana Rizky yang mana Rido? Dari pertama kali lihat lu di TV itu gue jadi ini yang mana Rizky yang mana Rido? Gue selalu bingung. Oke, Oke, gamenya gimana bang? lo dulu. Di sini gue punya tiga bola, ada 2 kuning 1 putih. Oke, Lo pakai tangan kiri lo, ambil satu yang mana aja. pakai kiri. Pakai kiri. Bismillah. Bebas. Oke. Sekarang tangan kanan. Tangan kanan ambil satu. Bismillah. Oke. siap. Nah. Dari 2 ini, Ya. gua minta lo untuk kasih gue satu yang mana aja. Kasih gue satu yang mana aja. Ini siap. Berarti yang ini lo taruh kita eliminasi, nggak penting. Sekarang lo pegang dua. Oh, oke. Ya. Nah, jadi dari situ gua minta lo untuk taruh di meja yang mana aja terserah lo. Nah. Ini taruh di meja. Ya. Artinya yang itu kasih ke Rizky. Kasih ke Ya benar. Benar. Oke. Ada satu yang dari meja. Nah, sekarang gini. Kalau seandainya gua kasih 2 kertas, ada kuning, ada putih sama lo. Ya. Gua minta lo untuk majuin satu, yang mana aja terserah. Majuin. Majuin satu. Aman, pegang. Oke. Berarti ini yang kita nggak pilih sama sekali. Ya. Yang lu nggak pilih sama Ya. sekali. Lu udah milih. Gua nggak ada milih sama sekali, tapi ini udah putar. Gua nggak tahu. Lu Rizky Rido. Rizky. Coba buka kertasnya. Coba ditunjukin ke kamera. Tunjukin ke kamera. Isi itu Rizky. Berarti lo Rido dong. Harusnya lo Rido. Bener gak sih?
Coba lu tunjukin. Roma guys. Rido dong. Rido. Rido dong. Kuning lagi. Dan kita masih bersama Dr. Fenos. Iya. Ada Rizky, ada Rido. Gua nggak salah ya. Gua nggak salah ya. Siap, Dok. Lu tuh dulu munculnya pertama dari Indosiar. Apa sih? Iya. Iya. Pencarian bakat. Apa namanya? Ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Dangdut Dangdut Academy. Ya, tapi episode yang kedua. Karena yang pertama Oh, maksudnya season kedua? iya betul. Iya. D2 berarti? Iya, DA2. DA2? Iya. Oh, oke. Dan itu lo udah duet? Udah duel? Apa sih? Duet. Oh, duet. Udah duet? Iya, langsung dua. Langsung dua langsung kita duo. duo. Oke, karena itu namanya Rizky Rido ya? Iya. Betul. Tapi gua ngelihat di Instagram lo, di sosial media, gua ngelihat lo nyanyinya udah mulai jarang nih. Banyakan nge-gymnya. Gue suka nih bahasa nge-gym. Oke, suka ya? Dokter nge-gym ya? Nge-gym gua. Everyday, man. Oh, Everyday. Jadi nggak ada waktu kalau kemana pun pasti nge-gym ya? No rest day. Iya. Anjay. Tapi kok badannya lebih jadian dia. Lo udah berapa lama nge-gym berdua? Tapi ngomong-ngomong kalau nge-gym jadi goblok nggak? Pak. Ini gue suka nih. Enggak. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kenapa nge-gym jadi goblok? Ini gue suka nih. Lah gue suka. Suka ya? Enggak. Iya, mendidih nggak denger? Mendidih lah. Kok goblok ya? Iya. Tunggu nggak ada yang nampol ya? Lo kenapa nge-gym? Dari lo dulu, Ki. Kalau Iki sendiri sih untuk penampilan sih. Lebih tepatnya waktu itu karena memang ada liputan nggak sengaja Bang sebenarnya. Oh. Iya, pertamanya itu nggak Oke. sengaja banget. Karena memang ada liputan waktu itu lagi naik-naiknya banget Iki Ido bersama teman-teman yang lain juga di Dangdut Academy. Terus pengen kegiatan itu beda dari yang lain. Apa ya kegiatannya pas lagi Karena momennya udah di keseringan hotel. liputan. Ya. Oh. Jadi temanya apa lagi deh? Bingung. Kebetulan di hotel ada tempat gym. Ya udah nge-gym lah. Ketemu Itu awalnya. Iya, ketemu PT edukasi, oh ternyata menarik juga ya. Keterusan, ketagihan. Ya, Itu tahun berapa? PT-nya jual susu. Oh, Pas iya. ditanya, wih harganya mahal kali ya. Iya, kok. Awal dari kampung ya. Sekian, Sejuta gitu. sekian. Iya. Wah, enak juga susunya gini ya. Mahal banget gitu. Ternyata susunya buat jangka panjang kan. Betul. Bisa sebulanan kan. Betul. Itu Dan whey protein. udah beli, ya mau nggak mau semangatnya harus dibakar lagi. Karena udah Udah ada sejuta, beli. udah beli. Iya, Gitu. sayang. Itu sejuta bagi dua berarti. Awalnya gitu, awalnya gitu dah. Awalnya gitu ya? Nyobain. Nyobain. Nyobain karena takut gak cocok karena ini cocok-cocokan katanya Betul, gitu. betul. Enggak jerawat, memang iya bener jerawat. Jerawat Oh dulu. iya memang. Parah, belakang habis tuh. Habis. Oh, jerawat. Kalau Dido di belakang, kalau Iki di muka waktu itu. Waduh. Abis Jerawat. boncol-boncol. Aku masih ingat mereknya apa. Enggak, gua takut masuk sini tiba-tiba. Enggak ya. Enggak ya. Tapi itu isolate ya? Bukan, gainer. Gainer. Oh, gainer. Waktu itu Iya, iya. apa namanya timbangan kita dok 45. Hah? Iya, 45 gua tuh kilo. tahu lo tuh kurus banget setahu Dan gua. ini segini di sini. 5 kilo 45 kilo. Iya. Iya. Di tahun 2006. 2016. 2016. Mulainya 2016. Ya. Lo berapa, Cak? Timbangan lo? Timbangan lo berapa? Berarti 2 kalinya. Iya. Iya. Itu kurus banget ya, Itu mulai tahun 2016. Berarti lo udah nge-gym tuh 10 tahun. Hampir. Hampir 10 tahun. Gokil. Lama udah. Orang ngeliatnya kayak ditiup kan. Kayak balon, cepet banget jadinya. Buset. Mulainya Cuma gila. 2 tahun lo gue baru. Pantesan enggak jadi. Pantesan enggak jadi. Udah emosi gua. Karena tiap hari gua di situ masalahnya. Emang gua gak ada kerjaan gitu. Iya. Emang gua gak ada kerjaan, bangun pagi, angkat barbel, lu kira doms itu gak sakit. Iya. Sakit kan. Jadi kalian berdua nih memutuskan untuk nge-gym. Kenapa? Karena tadinya apa yang lo rasain setelah nge-gym? Karena tadi liputan terpaksa akhirnya memaksakan diri kan itu kan. Dan ternyata efeknya luar biasa gitu. Ya, Secara apa yang lo rasain? penampilan lebih fresh, terus lebih disiplin lagi deh dok. Apapun untuk itu. tidur segala macam tuh ternyata. lebih disiplin. Oh iya. Terus Waktu ibadah apapun jadi bisa dilaksanakan. pembesaran otot itu terjadinya pada saat kita tidur bukan Ya. pada saat kita nge-gym gitu. Ini, Oh ini. ternyata
bener ya gitu, istirahat itu lebih penting. Terus ilmu dokter kan pasti Iya lebih dong, tahu iya lah. dong. Gua tahu. Ya, kan ada 3 rangkaian tuh, Apa ada tuh? istirahat, makannya yang makannya, cukup, sama nge-gymnya, latihannya. iya. Kalau waktu nge-gym, otot itu disobek, ngisinya protein, pas recovery-nya itu pas waktu tidur. Kan gitu kan. Tidur. Jadi tidur itu sama penting ya. Penting banget. Berarti iya. lo tidur berapa jam sehari? 7 sampai 8 jam. Iya, sekitar segitu. Gokil. Itu susah lo. Harusnya begitu. Oh, Cuman iya. kan kalau memang ada kegiatan Karena ya, kita nggak goblok. Ya serius dok. Ya karena kita nggak goblok, meluangkan waktu nge-gym itu kan untuk biar endorfinnya itu Iya, keluar. iya, Kita iya, buat iya. lagu segala macam, begadang juga, nge-gym juga. Ya nggak masalah. Itu kan goalsnya seorang itu kan kalau memang gue pengen nge-gym biar apa namanya bisa makan enak, ya terserah, itu kan goalsnya mereka masing-masing kan gitu Ya. istilahnya kan ya. Kalau kita untuk kesehatan kita, fisik kita kuat, kan dalam Islam juga kan Allah lebih mencintai fisik yang kuat, mukmin yang mukmin kuat daripada mukmin yang lemah. Dan keduanya itu ada kebaikan. Berarti kan kita mau cari cintanya Allah ya dengan kita berolahraga, apapun itu bentuk olahraganya. Ya, sedangkan Nabi aja perut kotak-kotak ngapain? Oh iya benar. Iya iya. Seperti batu bersusun katanya. Iya. Terus Berarti ngapain berkuda. dia? Berarti dianya body berolahraga. fatnya Nabi itu Iya. Sedikit, ya? iya. Enggak seperti yang ngomong kan? Maksudnya Enggak tahu dokter. Dokter ya. Kan bingung ya, kita jangan mengkotak-kotakan hobi orang sebenarnya. Ya, Dia sukanya ya, apa ya udah jangan goblok-goblokin. iya. Kesel Mulai juga. Mulai panas nih saudara, mulai panas nih gua. Soalnya panas ini tempatnya kayaknya. Tempatnya, iya. Aduh. Ya. Gua kira tadi. Ya. Iya. Jadi nih kalau gua mau nanya sama lu nih. Ini agak nge-gym ya, tolong ini yang nggak nge-gym jadi kayak nggak ngerti. Jadi lu mentingin reps atau weight? Bang, kita nge-gym udah dok apa Bang sih? Ya dok bang juga boleh. Aman lah ya. Bang dok juga boleh. Apapun juga boleh lah. Karena kita orang Medan ya kan. Lo dari mana asal? Medan. Oh Medan juga. Medan. Oh. Oh, Medan. Medan. Oh Medan. Udah lah Bang, usah Medan lah kita ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Nanti Medan. keluar apa kan? Bingung. Mana Bang? Iya, Medan lah. Medan mana? Medan baru. Oh Medan baru kota berarti ya. Kita tebing tinggi. Tebing. Udah ngomongin daerah ini ya. Dulu Apa waktu pas masih koas tuh Ah. dari Medan naik kereta lewat pas Singgawa tebing. Oh. Makan kulut. Kulut. Ya, lemang. Kulut duren. Iya. Lemang. Nggak ngerti orang. Nggak ngerti susah. orang. Oke, ya. Ayo. Lanjut gimana tadi, Bang? Mentingin apa? Oh iya. Reps. Reps atau weight? Tergantung goals. Ya, kadang gini, Oke. 9 tahun nge-gym atau udah itulah, kadang bosen Bang. Jadi Ya. ya mau itu superset, mau itu Giant drop set, giant set, Semuanya wah semua cobalah biar nggak bosen kan. Kadang nih lihat alat sendiri, wah, Ya. karena buka pintu rumah udah alat gym lengkap. Wah. Jadi, hah, Ya. males lah gitu. Iya, Makanya harus berdua. Jadi kalau memang Berfan. memberat, memberat ya, paksain ya. Ya. Oh, berarti Oke. ada yang ngangkat. Oh, Jadi iya. kalau fail ada yang ngangkat. Iya. Oke. Oke, memberat gitu. Jadi kalau memang main superset, dia yang standby dicolokan beban itu. Iya. Lagi ulang. Ya. Tambah lagi turun. Gitu. Nggak ngerti orang nih, susah. Nggak paham. Iya. Kita kan mainan orang goblok ya. Mainan orang goblok. Nggak ada kerjaan nyucuk-nyucuk Iya. gitu. Lucu, naik lagi ke atas, lagi tuh. Ngapain? Tambah lagi. Sampai maksa-maksa ya. Iya. Kan bego Kalau- ya. Kalau superset bicep berarti ada yang standby. Iya. Standby ngasih barbel gitu kan. Ini diangkat pakai tangan dua gini. Nah, bantuin dia. Jadi berarti memang reps itu beda-beda, tergantung sama tujuannya. Iya, Iya. tergantung sama tujuannya, Dok. Kalau memang yang kita ketahui Ya. dan kita belajar dari teman-teman yang lain juga, sharing dari PT-PT yang lain tuh hampir sama semua bilang kalau untuk ngejar bentuk ya banyakin repetisinya. Tapi kalau untuk lebih banyak beratnya, bebannya ya Besarin besar nyobekin masa otot. otot yang baru gitu. Jadi memang sih kalau memang habis main berat itu besoknya Besok Dop sobek. kan, Dan sakit. terlalu Pasti kalaupun dop. sering banyak sering main beban berat pasti ototnya lebih besar biasanya. Oh gitu. Iya, Jadi kayak semakin sama gede- kayak orang strongman strongman ya. Iya. Udah besar-besar kan badannya Iya, dan iya. makannya bebas kan. Iya. Ya enggak bebas-bebas sekali, Bu. Ya, memang. Ya, tapi lebih mentingin beratnya dianya gitu. Oke. Dan kebanyakan besar-besar semua badannya. Jadi kan kalau ketika badan kita berat badan kita agak sedikit berat, berarti angkatan itu jauh lebih berat juga. Iya, Gitu. betul. Ya kan, Dok ya? Betul. Nah, jadi kalau kayak
Beda halnya dengan ada kelebihan kayak Anatoly. Ya. Yang benar-benar kecil tapi angkatannya yang luar biasa, itu beda Ya, lagi. benar. Pola makan Gift kan. itu gila Pemberian sih. juga ya. Oke. Restnya berapa menit? Sekarang banyakkan rest dong. Kan antar set kan biasanya ada yang bilang Tapi 3 gini, menit, ada yang karena bilang 90 untuk detik, memicu ada yang- untuk semangat itu kadang kita perlu support dari teman-teman PT sih yang lain. Oke. Bahkan yang udah sering aja harus pakai PT sih. Kalau kita ya gitu ya. Maksudnya satu biar dapat ilmu yang baru, yang satu lagi dapat support pikiran, mindsetnya gitu. Main muscle connection-nya. Main muscle connection-nya harus dapat. Main muscle connection itu bahasa anak gym loh itu. Gak apa-apa angkatan biasa, yang penting ada main muscle connection. Iya benar tapi Fokusnya ke mana beban yang kita konsentrasiin kan. Iya. Jadi akhirnya kita pakai PT. Kemarin juga program tuh 2-3 bulanan untuk ikutin kompetisi FIF, Fitness International Oh, ikut? Federation. Alhamdulillah juara 1, masing-masing beda kategori kemarin. Oh gitu. Dan itulah di situ kita ngerasain pola makan yang bener. Iya, gitu. berarti prep ini ngerasain dong? ngerasain. Ceritain, gua mau tahu. Gimana prep apa? Enggak, maksudnya sebelum lo Sebelum kompetisi lomba. kan kan ada orang yang puasa air, bener Iya, nggak? iya, Ada bener. yang kayak gitu kan, Iya. sampai dia nggak minum air loh. Gini Dok, sebenarnya itu kalau menurut Iki tergantung orang masing-masing. Betul. Karena betul. memang kita tuh harus memahami Kemampuan kita juga. Ya. Udah gitu kita harus bisa baca diri kita sendiri. Ada orang yang makan sedikit tapi bisa gemuk. Ya. Kalau Ya. kita model badannya makan banyak pun nggak akan bisa gemuk-gemuk. Ya, karena banget dari kurus ya. Dari kurus. Ya. Dan ada yang di tengah-tengah. Endorpop apa gimana sih itu? Iya. Ya kan Iya, iya. ada yang dimakan sedikit dia gemuk, udah gitu mudah juga untuk nurunin. Iya, ada kayak gitu. Iya, tergantung. Jadi nggak bisa disamain setiap orang. Betul. Dan betul. setiap aktivitas juga kan pasti berbeda-beda. Yes, TDI-nya beda-beda kalau Iya, kata dokter. iya. Iya. Gitu. Jadi ya memang harus kita memahami badan kita sendiri. Memang sempat Menyesuaikan. ngalami puasa air itu, Hmm. tapi tidak Se-ekstrim se-ekstrim teman-teman yang lain. mereka lah Gila gitu. ya. Karena kita kan itu ada yang sampai ini- sehari loh. Ini- Sehari lo iya, nggak katanya minum-minum. dari botol yang gede dulu kecil sampai segelas satu hari. Iya, gila sih. Iya, tapi Iya, itu karena kan katanya bisa uratnya tuh nggak kelihatan memang. benar. Jadi kelihatan. Iya, Yang urat kecil-kecil. kecilnya itu nggak kelihatan kalau minum banyak. iya, jadi Terlalu kalau minumnya banyak tuh jadi retensi airnya itu nahan Si- badannya. badannya. Jadi ototnya itu nggak Nggak, detail iya, gitu ya. detail, bener. Nggak detail. Nggak tajam. Tapi sebelum kompetisi makan kalian kayak gimana, coba kalian jelaskan. Ya dada ayam 1 kilo 1 hari. Dada ayam 1 kilo 1 hari. Ya, di blender. Si kurang ternyata kita ya. Dada ayam itu berapa protein berarti butuhnya? 200. Aku nggak pernah Nggak pernah ngitung. nimbang. Oh, nggak pernah ngimbang. Nggak pernah Nggak ngitung. pernah Yang penting 1 kilo tuh 1 hari harus habis. Dibagi. Dibagi 3 di blender pakai isolate. Sebentar. Ini gua pengen nanya soal jus dada ayam ini. Ya. Nggak bisa buat Dok. Gua belum pernah nyoba. Gua sempat nge-YouTube. Tapi kayaknya kalau ngeliat gua udah gitu duluan gua. Jadi Wah, kalau ini enak Dok. kalau ini enak. Asli. Coba. Kayak jelasin. yogurt, Jelasin. kayak yogurt gitu rasanya. Masa? Wallahi. Yang bener. Jadi Bener. Coba. isolate-nya Coba. yang strawberry. Hah? Yang strawberry isolate-nya. Isolate-nya yang strawberry Itu way-nya ya. Terserah mau Terserah. Ya rasa apapun apa. lah ya. Apapun. Ya. Nah, terus di jus dada ayamnya kita Di blender sekali dulu, jus apa itu dulu? bisa Rebus dulu? 3 kilo, 2 kilo gitu. Terus kita bagi, kita masukin kulkas. Gitu. Sebentar. Dada Jadi ayam udah direbus dong. Belum. Dada ayam utuh nih. Dicincang-cincang dulu, di kotak-kotaknya jadi dadu. Iya. Dibagi-bagi dulu, misalkan sekilo nih, dibagi 3 untuk makan hari ini. Nah satunya diambil, direbus. Dibuang airnya. Betul. Nah ngilangin baunya, itu pertama dikasih ini dulu, apa namanya? Jahe. Jahe. Jeruk dulu, masih Oh, ini. dicucinya pakai jeruk. Jeruk, Oke. dicuci. Habis itu Jadi ngerebusnya. setelah itu dikasih jeruk nipis setelah direbus. Sebelum. Sebelum Masih mentah. direbus, Masih masih mentah. mentah. Nah, Cuci. cuci dulu. Habis itu masukin air, direbus itu pakai jahe. Itu hilang baunya, Dok. Malah bau jahe. Wah, bau jahe enak. Oke. Gua terima dulu lah. Ya, ngeblender, di blender 1 blender full. Dia pakai timun, pakai semangka, pokoknya pakai buah-buahan gitulah. Tapi timun itu menghilangkan bau, Dok. Asli. Asli, Dok. Bau timun jadinya. Betul. Pakai timun, pakai isolate 3 scoop, udah Udah blender. minum kenyang, bagi nanti 2. nggak mau makan lagi, udah kenyang. Disitulah belajarnya. Bener-bener, Dok. Itu enak banget. Serius, cobain dah. Lu nggak muntah? Enggak. Awal dulu iya nggak bisa buat.
Nah Sampai sekarang gini. udah bisa buatnya, maksudnya, oh ternyata gini, jangan sampai kayak kertas kita blender, itu memang iya seret, makanya harus halus. benar-benar hancur. Harus benar-benar Kalau hancur. blender itu ada 5 yang meledak. Beli Kebakar. blender terus, bereksperimen masalahnya kita kan, coba ini pakai ini, udah coba pakai nanas sudah, Pakai nanas ya, gua nonton pakai nanas. pakai nanas itu rada bau endingnya. Oke, endingnya Udah masih gitu- bawa ayam. Udah Atau gitu bawa kayak apanya? kalau mau muntah kenyang gitu tuh nyedak gitu. Oh, Bau oke, apek gitu nanasnya. lah. Kalau Iya. nanas terus buihnya banyak. Buihnya? Buih. Oh, buihnya banyak. Oh, nanas itu ya. Iya. Jadi paling bagus adalah pakai timun sama Asli pakai timun deh, teman-teman. sama semangka. Kalau kita senang semangka, timun juga itu ngilangin bau. Oke. Tapi kalau timun kayaknya wajib dah. Sama pisang loh. Waduh, enak banget. Udah nggak perlu makan itu, nggak perlu makan nasi, seriusan. Seriusan. Ntar kita coba dah. Bener Serius. ya? Dokter main ke rumah, itu Iya. tempat gym kita Habis pribadi. nge-gym nanti kita minum itu. Bener nih. Seriusan. Berendam air dingin juga nanti. Serius nih. Serius Ini dong. mau gua nih. Mau gua. Serius ini. Lengkap Taruh. kok di rumah. Iya. Jadi lu tuh makan dada ayam berapa hari tuh? Makan jus dada ayam itu berapa hari? 3 hari sebelum kompetisi sampai itu ya, maksudnya dari mulai start berkomitmen, bisa nih. Pakai PT itu Itu 3 bulan ya Dok, waktu kita. 3 bulan 2 bulanan gitu. 3 bulan. Iya. Tapi mainnya tetap sama, tetap split muscle, tetap chest, tetap Tetap back. itu aja. Itu Tapi aja kan ya? sebenarnya memori muscle kita tuh udah ada dong. Betul. Setiap betul. hari nge-gym segala macam. Iya. Jadi tinggal ekstrim dari Pola makan. pola makan, udah gitu airnya seperti apa gitu. Nah, menuju itu kan waktunya 2 bulan, 3 bulanan. Jadi lebih cepat dan lebih enak karena memang kita tuh aktivitasnya memang udah ada gymnya gitu. Bukan yang ujuk-ujuk ikut langsung gitu enggak. Gila sih. Gitu. Tuh. Karena gini, gua tuh baru sadar nih buat orang-orang yang baru belajar nge-gym ya, atau lo pengen ngerubah ini ya, apa namanya? Pengen ngerubah badan lo, bahwa yang paling sulit itu adalah bukan di olahraganya sebenarnya. Pola makan. Makannya men. Jadi pas gua program nih, ya kan, tapi kan gua lose weight Yap. jadinya, nurunin fat Iya. loss kan. Itu makannya tuh mesti 145 gram protein. Heeh. Lo tau nggak? 145 gram itu adalah 7 telur sama 250 gram ayam, dada ayam, sama 2 scoop whey. Kurang gitu. Nah, exactly. Itu aja makannya, itu tuh gue makan. Mau muntah-muntah. Dan itu gue makan everyday, gue nggak pernah ganti makanan. Itu mulu. Terus sampai udah berkali-kali gitu. Ini lu Tinggal makan divariasiin aja sebenarnya. bodo amat 1 kilo ayam, 1 kilo. 1 kilo men. Tinggal pengolahannya aja sebenarnya. 3 bulan nih dok, jadi 3 bulan ya menjelang kompetisi. Udah berkomitmen tuh. Jam 9 malam udah tidur. Jadi olahraganya pagi. Pagi. Gokil. 2 kali. Bisa nih gue ya, jam 9 malam tidur bisa nih gue nih. Jam 9 itu tidur, bangun jam 3. Jadi kan bisa banyak aktivitas kan. Bisa tahajud, bisa apa iya. segala macam. Habis sholat subuh, habis pulang dari masjid, itu kita sebelum perut kosong minum cuka apel. Ke apel dulu. 1 sendok. Satu sendok. Pakai air hangat, pakai sedotan. Oke. Habis itu udah Cuka apel buat apa ya? Cuka apel buat apa ya? Untuk nekan namanya ini. Asam lambung. Iya, kita juga ada asam terapi lambung. itu. Sebenarnya itu Oke, terapi. gue paham. Ya. Iya. Terus nekan glukosa spike ya. apa Iya. sih namanya? Glucose spike. Iya. Iya. Lonjakan Jadi gula ketika lah. dia masuk gula, glukosanya nggak langsung Nggak naik. langsung naik. Jadi nggak langsung jadi lemak dia. Iya. Iya. Akhirnya 4 Ini atau penting nih. 5 telur direbus. Sarapannya Makan itu. telur lagi? Iya, Sarapannya itu sebelum nge-gym. Sebelum nge-gym tuh. 5 telur rebus. Iya. Iya, terus karbonya kita pakai tetap harus ada masuk karbo. Karbo. Karbonya Kalau kita apa? ya, kalau Iya, kita. nasi. Enggak, Jadi ubi. Ubi diganti ubi. Enak. Nanti dicocolin pakai apa sedikit? Pakai ini nih apa namanya? Pecel, Pecel. bumbu pecel Bumbu dikit pecel lah biar dong. nggak enak. Gimana enggak enak coba? Ubi apa nih? Ubi apa nih? Ubi yang Ubi kayu. Ubi kayu biasa. Ubi kayu. Kalau kita kan ubi kayu bilangnya kan. Singkong, singkong. Iya, singkong kan orang sininya. Kalau kita tahunya ubi Ubi kayu. Nah. Di Udah kampung gitu ubi kayu. biru itu juga boleh, ubi jalar ya. Ubi jalar ya. Nah, itu bisa. Itu direbus aja ya. Direbus aja dong. Nah, tapi katanya kita tuh nggak boleh yang namanya ngilangin karbo juga. Betul. Karena karbo itu untuk menghantarkan
protein itu. Betul. Katanya, oh, Senjatanya tuh iya. apa namanya? Pelicinnya, pelumasnya lah. Pelumasnya Gitu. adalah karbo Karbo memang. itu. Karbo ya, Ya. nggak mungkin bukan hanya nasi. Betul, Iya. karbo banyak kan. Karbo banyak. Yang nggak boleh lo Nah, makan Dok, gula, nanti lo nggak boleh. pas ngeblender itu ada tambahan lagi yang namanya Quakers. Oh, oat. Oatmeal. Oat. Tuh. Udah Enak banget. kenyang Kenyang banget loh. Asli wallah. Itu makan siang lo. Apa aja pokoknya udah kenyang aja, udah nggak mau makan. Serius. Enak loh. Serius. Makanya harus dinikmatin. Kalau nggak nikmatin muntah. Itu berarti satu kali minum tuh berapa? Jadi kalau aku ya Ah, sistemnya aku bikin 3 tempat. Jadi pagi pas olahraga aku minum, siang juga aku minum, terus mau tidur juga aku minum. Jadi udah kenyang. Pagi kita olahraga, siang aktivitas, sore kalau sempat olahraga lagi atau malam. Iya. Iya. 2 kali satu hari pas itu. waktu mau kompetisi itu. Program itu. Jadi pagi lo nge-gym, Pagi. malam nge-gym lagi. Iya. Lanjut lagi. Sore atau malam lah. Pagi itu otot besar, malam itu iya. otot Begini lah, kecil, Dok. biar fokus. Gila. Gokil. Ntar lo kirim ya. Iya. Gokil. Udah pecah tuh layar, bukan layar ya, layar handphone ya, pecah. Iya, layar udah pecah. Saking ini ya. Saking otot Gila. coba gym ini kena Oke. Ini lo nih. Ini Ki. Oh ini Ki. Ya. Kalau Asli gue gak bisa bedain. Aduh. Gokil. Oh tapi lo lebih bulky ya? lebih bulky dikit. Itu waktu yang kedua ya. Ini yang kedua. Kita di Singapura sama Malaysia waktu itu, Bang. Ikutnya di Singapura sama Malaysia. Itu. Tapi bener-bener itu parah sih. Iya disiksa asli. Iya Singapura sama Malaysia gue liat tuh. Ada kompetisi. Kemarin yang di Bali gak ikut berarti? Enggak. Oh. Kayak gitulah, pakai jeans model aja. Ini challenge diri 9 sebenarnya. tahun. Iya kerjaan 9 orang tahun. goblok lah. Kerjaan orang goblok. ikut-ikut. Tapi Balik sedikit-sedikit lagi. punya bisnis yang goblok juga. Waduh. Buat orang waduh. supaya goblok untuk nge-gym katanya kan. Ya, katanya orang goblok aja. Ini gimana menurut? Tapi pandangan lo kayak gimana nih? Pas sama yang ada orang yang lagi viral banget ini sekarang nih, sampai kita syuting ini, Hah? tuh ada yang bilang kayak gini nih kalimatnya. Nanti lo bisa nonton lagi ya di rumah ya. Atau mungkin editornya bisa masukin. Ya kan? Jadi ada yang bilang kalau nge-gym itu adalah orang pintar tuh nggak mau nge-gym. Heeh. Ya, orang pintar tuh nggak mau nge-gym. Terus katanya tuh orang kaya ya nggak salah ya. Jadi katanya ngapain gue cuma ngangkat-ngangkat gitu doang. Waktu gue habis. Dia bilang gitu. Terus ya goblok aja itu orang yang mau nge-gym tuh. Coba. Nih, lu Barusan kan- dia bilang gitu. apa? Berarti dia Om ada Rai berarti goblok. Goblok ya. Om Deddy? Wow juga. Iya. Pak Andika? Yoga juga. Iya. Kan sama kita hobinya kan. Sama. Jadi semuanya Sama dikira orang orangnya goblok kali ya. Yang dia nggak tahu adalah kalau lu nggak punya knowledge-nya, lu mau nge-gym 9 tahun pun Nggak akan bisa gede. nggak akan bisa jadi tuh badan. Bener nggak? Iya bener Bang. Jadi mending kalau kita ya prinsip kita mending investasi uang, investasi uang dalam arti investasi uangnya ke kesehatan. Walaupun makannya mahal, tapi jangka panjangnya kan Bener. bisa nikmatin. Ini buat yang belum lain. tahu, gua punya ada kasus begini. Ini saudara sendiri kebetulan. Jadi saudara gua tuh umurnya memang udah tua, tapi jatuh di kamar mandi. Oke, jatuh di kamar mandi karena dia ototnya tipis. Jadi yang patah tuh langsung tulang pinggul. Di mana yang ngomong bahasa awamnya? Tulang pinggul ya. Jadi tulang pinggul langsung retak gitu. Hah? Jadi pas jatuh tuh nggak ada yang nolong badannya. Kita duduk lah. Langsung duduk dia. Hmm. Kena ekornya jadi langsung retak itu tulang pinggul. Karena dia posisinya udah tua, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mau dioperasi salah, nggak dioperasi salah, ya terduduk aja di situ. Ini karena Ototnya nggak ada. karena nggak ada otot yang menopang. Karena yang bisa nopang langsung ke badan kita itu kan otot, bukan lemak kan. Karena mau gede pun lemaknya, tapi kalau jatuh sakit juga gitu. Karena bisa langsung ke tulang kalau ototnya kecil. Nah jadi sebenarnya itu kegoblokan yang mungkin dia. Gini Dok, Gila, kalau menurut Iki kenapa? ya, ini serius nih. Ya. Mungkin di umur dia sekarang mengatakan itu ya is okay aja, karena memang dia belum merasakan yang namanya nikmat Allah tuh yang dicabut tuh rasa sakit. Ya benar.
gitu. Kalau sudah didatangkan rasa sakit gitu maksudnya. Sehat. Ya, Nikmat sehat. nikmat sehatnya dicabut, baru berasa tuh nanti sakit. Ya. Sebanyak apapun duit lu nggak bisa beli kesehatan itu gitu. Iya betul. Kalau lu nggak investasi dari sekarang, mungkin nggak kelihatan. Makanya dia mungkin bekerja tuh yang mungkin udah miliaran duitnya, Ya. saat itu dia kerja dia dapat hasil. Kalau Ya. kita kan tidak kan Dok ya. Iya, Olahraga itu untuk invest jangka panjangnya gitu. Iya, iya. Kita bangun otot segala macam, ngeluangin waktu. Iya. Makanannya mahal. Memang Apalagi di goblok zaman emang. sekarang nih Dok ya. Mengobrol emang. Iya, Dok. Apalagi zaman sekarang itu kan Ya. udah yang namanya teknologi, pesan-pesan apa-apa Gojek, makanan Iya, segala benar, macam. benar, Yang benar. orang membuat kita tuh rebahan aja. Mager lah. Mager untuk apa-apa, dan untuk melawan diri sendiri untuk bergerak aja itu udah suatu yang luar biasa, effort yang luar biasa kan. Ya. Apalagi dia sampai mau olahraga. Waduh. Kan itu Ya, luar nggak biasa tahu tuh, banget, jalan gitu. ke tempat gym itu malesnya luar biasa ya. Iya, ngelawan waktunya. Dia kira itu segala macam. gampang. Iya. Dan dia melawan belum- diri. Dan dia juga banyak duit. Mm-mm. Kalau memang dia pengen badan kayak kita, dia nggak akan bisa beli. Ya benar, ini yang paling menarik adalah kalau lo pengen kurus itu lo bisa beli, lo bisa potong lambung lah, lo bisa Iya. sedot lemak lah. Tapi kalau Lo lo mau punya badan otot, bagus, Pengen six-pack. lu punya Pengen miliaran six-pack. juga nggak akan bisa tapi beli. itu estetika lah. Tapi kan otot itu kan sebenarnya yang ngelindungin tulang, Iya. bener ya? Iya. Yang ngelindungin tulang mau mantik masa tua, kan mau nggak mau tulang kita pasti ada masa berhenti kroposnya ya. Jadi ketika kita umurnya produktif tuh tulang kita tuh hancur muncul lagi, ya kan ada sistemnya. Iya. Tapi di umur tertentu berhenti menghasilkan lagi, jadi langsung kropos. Nah itu kan lama-kelamaan makanya ada orang yang tuanya Osteoporosis. bungkuk, ya ada yang osteoporosis itu namanya. Jadi yang nahan itu tulang itu kan otot ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini memang benar-benar kata orang itu, makanya namanya investasi jangka panjang kan gitu Iya. untuk kesehatan. Iya, sedangkan yang udah tua aja ke dokter itu kalau entah apapun sakitnya, Ya. Pak, Bu, jangan lupa olahraga ya. Ya, Kan betul, gitu betul. anjurannya Ya, kan. iya, 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 iya. Bukan disuruh datang lagi nanti Iya, ya, berobat iya, lagi iya. kan nggak begitu. Ya di kampung awak gitu emang ngomongnya dokter. Iya. Awak tuh jangan ngomong kayak gitu. Iya. Ya, Ya, kita tunggu pada- aja lah masanya. Ya, Dok. pada betul, intinya betul. dia senang sesuatu itu hobi, jangan yang dia nggak senangin jadi digoblok-goblokin. Waduh, ini gua suka nih. Itu lebih Ini, tepatnya ini, walaupun ini. lu banyak duit, etika lu nggak ada cuy. Waduh. Seriusan. Sikat terus. Parah Gua suka sih, nih. gua. Iya, boleh banyak duit, tapi jangan kayak gitu, Bang. Iyalah. Iya, kita kan punya hobi masing-masing, kesukaan, kesenangan Lu masing-masing. seneng kan. basket, seneng apa, ya udah. Kan Iya. banyak yang hobi yang nge-gym kan banyak, berarti lu nyindir yang Lagipun lain dong. kita kan apa ya, mempromosikan itu kesehatannya. Ya. Bukan mempromosikan minuman keras Iya. enggak gitu kan. Orang aja bangga untuk Iya. jauh dari masa- posting segala macam itu. Masa kita Masa nggak bangga dengan diri kita sendiri effortnya? Enggak. Malu gua. Malu gua. Dipeterin gitu, jer gitu. Tapi memang ya lo mesti ngerasain kalau lo nge-gym every day. Jadi kalau lo nge-gym tuh rest gua tuh cuma 2 hari. Ya bisa mungkin gua sempetin lah kalau kecapean udah otot kecil aja gitu kan. Rest day itu nggak bisa lihat kaca, men. Langsung apa ya? Flexing ya? Padahal nggak ada isinya ini. Tapi kayak gaya aja gitu, kayak keren gitu rasanya. Iya, gitu. karena kenapa dong? Karena memang udah bangga dengan diri sendiri itu udah bisa ngerasa ngelawan rasa malasnya. Exactly itu ya. Gitu udah gitu, oh dari perubahan dari yang nggak ada bentuk, oh sekarang ada bentuknya ya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi makanya nggak bisa kita ngebandingin diri kita dengan diri orang lain. Iya benar. Itu paling nggak bisa, jangan. Dan jangan sekali-sekali, kalau ini di ilmu kedokteran, jangan sekali-sekali kita menggunakan apa, misalkan nih Rizky Ridho berhasilnya pakai dada ayam, Ya, orang lain belum tentu. belum tentu. Ya, Karena ada yang faktor- nabati. Betul, ada kan yang protein nabati, ada hewan nih. Ada yang, makanya Bagus. ada istilah di kedokteran itu bukan apa ya, bukan matematika, bukan 1 tambah 1 sama 2, enggak. Karena ada Riset. faktor pembedanya yang namanya manusia. Oh iya. Ya karena tingkat kan kita beda-beda ya. Iya. Itunya. Ya keren. Tapi lo mau ada kompetisi lagi nih abis ini? Udah ditawarin tadi juga. Iya, ada lagi Mana ada? event FIF juga, FIF juga. dan itu banyak sih di setiap bulan. Jadi kita tinggal ini aja sih, prepare aja. Tapi
Kayaknya lagi fokus Lagi sama fokus untuk berkarya. fokus nyanyi kan dokter lihat kan tadi kan Iya. nge-gym semua kan isinya. Iya. Nyanyi seperti tinggal ya. Iya, nyanyi seperti Sebenarnya tinggalan. fokusnya gym itu karena ada sesuatu yang dibangun di belakangnya. Apa? Itu tadi karena memang kita pengen ngebangun sesuatu dan nge-branding untuk diri kita sendiri daripada kita buka gym tapi foto orang lain. Oh, Ngapain? itu alasannya. Kan gitu kan? Iya, iya, iya. Mending iya. kita foto kita sendiri. At least lihat besok gue taruh foto gue di kamar. Buat. Iya. Ini bukan di kamar dong, Nggak, di ya. usaha sendiri. Oh dong. iya iya siap siap siap. Gitu. Tapi ini gue mau nanya nih sama lu sebelum kita ngomongin soal tadi karya lu nyanyi dangdut tadi Ya. itu. Iya. Kalau lu berapa lama nih? Ini mungkin buat orang yang nonton tapi pengen karena gini manusia itu kan karena nggak tahu belum tahu prosesnya. Iya. Jadi dia itu langsung pengen lihat hasilnya, Hasilnya. gitu kan? Ya. Nah, lu itu bisa ngejawab nggak sih berapa lama lu nge-gym sampai lu kelihatan sedikit hasilnya? 3 bulan. 3 bulan belum kelihatan. Kalau udah ada memori muscle-nya ya 3 bulan masih ada kelihatan. Setahun aja itu 3 bulan dikit itu banget. untuk ngelawan yang namanya biar jadi suatu habit lah. kebiasaan. 3 bulan itu 3 loh. bulan. Tapi kalau untuk bentuk, ya alhamdulillah ada sedikit lah pasti. Iya. Perubahan sedikit. Perubahan ya. Kalau lu juga mau konsisten Iya, untuk betul. tidur, makan yang cukup, Iya, itu protein, yang repot ya. latihan yang cukup gitu. Insya Allah kelihatan. Ya, gimana, Dok? 3 Iya bulan. begitu sih. 3 bulan ya? 3 3 bulan. bulan kalau ada memori muscle iya cepet. Betul, Asli. betul. Dan itu harus konsisten sama tidur, sama pola makan. Iya sih. Pola makan yang repot. Boh, banget. Seneng nggak seneng lu harus Tapi makan. memang Iya. kita rasain dok, pas waktu yang namanya pengen kompetisi itu, yang namanya jaga makan, yang bakso lewat aja pengen, yang biasa tidak. Nggak mau gitu, bakso lewat, kok rasanya pengen banget bang, sini lah bang, Iya. panggil juga. Bisa gitu ya? Bisa gitu, makanya ngerasain yang namanya orang yang gemuk, mungkin lagi pengen ngurusin banget, puasa, tapi ngelihat bakso tuh pengen banget, lapar banget, ya, gitu mungkin, yang namanya gitu tuh. Ya. Gila lu. Tapi ini 3 bulan. Ya, gue kasih sharing pengalaman gue ya. Gue tuh nge-gym udah 2 tahun. Setahun gak jadi apa-apa, men. Iya, Bener. nggak jadi apa-apa. Setahun tuh setahun tuh cuma paling mukanya yang lebih fresh. ya, setahun Mobilitas badan kita lebih enak. betul. Dan penyakit-penyakit kayak kayak Iya. GERD, gue dulu punya GERD ya. Oh, Itu GERD, tuh ya, hilang sama. pelan-pelan, Gula hilang darah, pelan-pelan. Gula darah itu mulai turun dan yang muncul yang berhasil tuh setahun itu cuman habitnya doang. Ya, Oh, gue alhamdulillah tahu tuh, Dok. nih, main ini begini, udah. Tapi dokter ngerasain nggak yang namanya flu-flu sedikit tuh udah nggak ada. Iya. Ketika kita udah Imunnya nge-gym, jadi lebih imunnya lebih kuat. Ya. Alhamdulillah. Itu sih. Gila sih. Tapi begitu pas knowledge-nya muncul, belajar lagi gitu kan. Ya ilmunya dipakai lah akhirnya baru tuh mulai ada penurunan berat badan. Ilmu apa, Dok? Ya kan Ilmu ilmu. kegoblokan. Iya, kegoblokan ini. Karena gua Gini deh, tadi dokter udah nanya. Kalau untuk dokter sendiri dibilang kayak gitu gimana? bukan emosi sih enggak ya, cuman karena mungkin gua bukan bodybuilder ya, tapi Kenapa? gua ngerasa dia ngomongin kegoblokannya sendiri. Nah, itu gua bilang. Langsung ada kacanya gitu bahwa ini orang nggak tahu apa-apa. Iya. Bener gak sih? Iya. Karena kan kita mainin research penelitian tentang gym tuh banyak banget. Loh. Apalagi Ada tentang satu kedokteran bidang kan, tersebut. dok. Iya, Pasti makanya. dijuruk ke situ kan. Penelitian tentang kesehatan ya, makanya tadi kita tagline kayak ada berapa reps yang bagus. Itu kan ada penelitiannya. Iya. Ada yang 12 reps, ada yang bilang cuma 6 reps tapi main sampai failure doang. Iya. Iya. Tapi restnya 4 menit. Itu ada penelitiannya tuh. Iya. Bertahun-tahun tuh orang meneliti itu tuh. Gitu kan. Berarti kan ada ilmunya. Memang ada ilmunya. Kok dibilang goblok? Ya makanya itu. Sebenarnya siapa yang goblok? Itu dia. Jadi statement yang bukan kontroversial sih, tapi kayak nge-blow up sih. Apa namanya? Nge-blow back ya. Ada sendiri. Kalian ini kan muncul dari penyanyi dangdut. Ya. Nah, apa yang pengen dilakukan lagi sama tapi nyanyi panggung-panggung masih? Alhamdulillah masih. Masih? Sampai sekarang? Masih. Ya, dan alhamdulillah Malah kemarin- kalau ketika off air segala macam buka baju disuruh, bukan nyanyi. Langsung buka kontes gitu di situ. Ada tambahan ekstra via itu ya. Iya. Kalau Lo lihat dong nyanyi- sispeknya. Dulu nggak ada, Dok. Dulu gak ada ya? Nggak pernah ikut kompetisi berani. Nah, lah. Ya. Iya langsung ini. Sekarang gue punya mimpi baru nih. Gue pengen main sulap buka baju. Bang jangan.
Jangan dong. Kenapa gitu? Om Deddy aja. Oh iya enggak ya. Besarnya enggak Dia- gitu. Dia enggak kayak gitu ya. Iya Iya benar deh. Iya. Gue salah satu orang yang jadi saksinya Deddy Corbuzier transformasi juga soalnya. Dari gemuk banget sampai tiba-tiba Kurus. banget 60-an berat badan dia. Kita itu kaget semuanya. Gila. Dan itu waktu itu lumayan cepat. Enggak cepat juga sih, setahun 2 tahun lah. Gitu itu gila sih. Niat Karena sih. dia puasa kan. Niat. Dia puasa. Dan sampai sekarang buat yang belum tahu atau mungkin lu kenal sama Deddy Corbuzier tuh dia tuh omet. Jadi makan dia cuma sekali. Tapi makannya itu protein itu gila men. Banyak. Full ya. Gila men. Full protein. Jadi waktu itu gue datang ke rumah beliau jam 8 malam pas dia buka puasa nih. Dia makan 2 stick. Sticknya itu 350 gram. Gede banget. Dia makan sambil ngomong, ambil ngobrol, tambah lagi piring kedua, udah makan gue nih dong. Gitu. Gila, gue bilang, lu kuat, angkat mesti kuat. Kuat. Iya, Serat iya. berarti ototnya. Gila, men. Gila. Makanan otot itu. Itu orang memang Masya Allah. ngasih makan itu cuma buat otot doang. Kayaknya dia nggak untuk hidup deh. Yakin gue. Dan habis itu dia puasa setelah itu. Dia puasa sampai jam 8 malam lagi. Gokil sih. Itu orang memang Iya bagus. ya itu pun juga ada penelitiannya, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena Kan tergantung respon badan masing-masing. bener, karena ada beberapa orang yang nggak cocok sama puasa. Iya. Ya gitu. Nah ini ngomongin lagi tadi. Karir ya? Dangdut nih. Karir dangdut ya. Iya. Jadi alhamdulillah juga kemarin lagi garap apa Mas? Isda Musik. Isda musik itu apa? Isdahlia. Oh. Musiknya kita dan tim yang garap. Yang Jadi gitulah kerjaan sambil nyanyi, sambil bikin produksian kecil. Apa kayak Oh, lo Mama punya Is. studio juga berarti? punya Alhamdulillah punya studio tim yang gym, sangat. studio nyanyi. Banyak ya. Alhamdulillah. Banyak ya. Yang penting hobinya itu tersalurkan. Nah, itu dia ya. Jadi duit juga. Jadi duit juga. Jadi konten-konten yang ada di 2R Production itu konten kita. Oh, 2R Production. Iya, Ya. 2R Family juga itu channel kita juga. Oke. Terus ada yang kemarin baru bikin Isda Musik itu. Isda musik itu punya Isdahlia berarti. Betul. Punya Isdahlia berarti kalian semua yang garap. Iya. Dari nyiptain lagu nanti lagu-lagu kita juga Iya. yang Mama Is nyanyiin. Wow. Jadi lagu-lagu kita itu Kita ya yang buat dari sendiri lagu, kegoblokan itu loh Bang. Pagi-pagi aku udah pegang gitar kan, goblok Iya, kan? Goblok emang. Iya. Kadang-kadang Gak ada kerjaan. kayak gini gitu ya. Tapi itu kalian maksudnya nah ini aku mau nanya nih. Kan dari tebing tinggi kalian. Ya. Kenapa dangdut? Dari Batubara gue tahu Bang. Batu bara yang lebih jauh lagi Jauh ya. lagi itu. Iya, setengah jam lagi dari situ. Setengah jam. Ih, batu bara. PT Iya. Inalum tau Bang? PT Inalum itu dulu ada saudara di situ. Itulah di situ lah Bang. Direkturnya pun pasien awak sekarang. Itu di situ mantan. kami. Hah? Di situ, jalur Bang. itulah kami. Itu. Di rumah. Lewat Tanjung Gading dikit. Jauh tuh. Iya, gitu. Jauh ya? Jauh. Alhamdulillah pesisir lah. Iya, Nah, sisir. sisir. Kenapa milih Kenapa dangdut? dangdut Emang gitu? banyak dangdut di sana dulu? Enggak sih Bang. Jadi karena kita ngelihat Indosiar itu udah akademi pertama waktu itu, jadi ada yang kembar juga, pengen ikut gitu. Iseng-iseng aja awalnya. Iseng sebenarnya. Iseng-iseng akhirnya udah buat Nyoba. lolos. Alhamdulillah jalannya di situ. Padahal cita-cita tuh pengen jadi guru olahraga aja. sebenarnya. Hah? Iya. Ya. Cita-cita tuh jadi guru olahraga. Kalian berdua? Iya, makanya Iya. kan hobi olahraga tuh main bola lah, pingpong bisa. Terus apa sekarang? Nembak ya? Iya. Iya, nembak juga, volley bisa, apa semua bisa sih. Iya gitu. Bisa. Bisa, jago Bisa. mah nanti ya. Jago dikit. Jago kan Cristiano Ronaldo. Dikit lah. Iya. Messi. Jadi kan kalian ini udah maksud gue gini. Dari Inalum sana. Nih, dari Inalum sana itu langsung datang Ke Medan. Oh, ke Medan. Audisi. Oh, audisi di Medan. Iya. Di mana waktu itu? Di hotel mana? Di hotel Polonia. Soalnya. Polonia udah nggak ada sekarang. Ya, Iya. berarti. Dari situ terakhir. Terus audisi juri artisnya di Hotel Garuda. Hotel Garuda itu di Singamaraja. Iya, begitulah. Aku nggak tahu Iya, Bang iya, Medan. iya. Aku baru kali itu aja ke Medan. Serius? Kami Iya. tahu Medan itu dan kota Medan ke mall itu, tahu Jakarta dulu, mall Jakarta dulu baru tahu Medan. Baru Tosan Plaza? Iya. Iya. Karena nggak pernah keluar dari kampung, Bang. Orang kampung nih masih. iya. Aktivitas itu apa? Sekolah, balik sekolah, ekstrakurikuler, setelah itu cuci motor. Cuci motor, Sampai lupa beladang, motor. Peladang. Enggak, cuci motor itu maksudnya buka cuci motor. Bukan Enggak, punya jadi orang. temen nongkrong nih, daripada gitar-gitar mending ngambil upah cuci motor dulu. 2.500. 2.500.
Tahun berapa itu? 2015, 2014. 14. Iya, Ya, SMA bang, kita tuh masih SMA waktu itu, 2015 itu. Oh, dari sini. 2014. Iya 2015, kelas 1, kelas 2 SMA lah. Ambil lupa cuci motor 2.500-an. Wow. Itu bisa beli sepatu sendiri, beli motor, beli apa dari situ. Ya, Makanya kalau mereka yang bilang kita kuliah apa segala macam nggak masalah. Kita dihujat dulu awalnya baru ikut kompetisi kemarin. Kenapa? Coba cerita di Dibilang badan kita kayak Kayak panggul, kuli. kuli apa segala Angkat macam. beras lah itu segala pas macem. sebelum ikut kompetisi. Sebelum Kompetisi apa nih? kompetisi. Kompetisi FIF, FIF, Fitness ya. Internasional itu. Jadi ya udah akhirnya dari situ teman yang emosi kan, yang panas Teman lihat gym. komentar. Udah yuk ikut aja, buktikan ke mereka bahwasanya begini. Oke ikut, ya udah kita ikut. Alhamdulillah juara Ngebungkamnya dengan prestasi. kemarin. Itu tadi. Alhamdulillah juara 1 kemarin dan di mereka bilang kita kuliah, kita bikin IP programnya. Jadi Musikuli. musikuli. Iya, jadi musik kuli ya kita penampilan kita kayak kuli, tapi Kuli nyanyi. bangunan tapi nyanyi. Gitu. Ya, Ada di UR Production. ada bisa dilihat di YouTube-nya ya. Iya. Ya, Tapi berarti itu namanya kreatif. kreatif ya. Ya. Tapi kan kalian kan di dunia TV, apalagi begitu pas di masuk TV, namanya juga gede, kan muncul itu ya, muncul head speech. Banyak lah, Banyak banyak ya? banget tuh. Jadi yang dibilang kuli itu tadi udah biasa. Jadi Ya. dan kita pun nggak yang gimana, nggak, teman malah yang panas. Orang memang kita dari kampung, Ya. semua kerjaan dikerjain sih. Iya. Jadi Yang bertani juga. yang bangun tempat gym itu, yang masang lampu, masang kaca, Ya kita. masang Ngangkat Ya. batu berapa ribu ke atas. mungkin Kita. iya. Jadi memang udah kayak kuli bangunan. Ngangkat 3.000 batu dari lantai 1 ke lantai 2 itu pakai timba. Wah. Kemarin Sampai jam aja. 3 malam. Sampai Udah jam 3 main back malam. juga itu ya? Ya. Iya. Udah. Ya. Itu Menarik, kan? setahun setengah yang lalu lah. Setahun setengah yang lalu. Oke. Jadi maupun apapun kata mereka ya memang itu kerjaan kita, gimana. Jadi nggak, walaupun head speech seperti apa ya nggak masalah. Apalagi kan maksudnya komunitas kalian itu kan, nih gue tahu nih komunitas dangdut ini, apalagi dangdut dari Indosiar ya. Yep. Itu kan kuat banget ya. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya Secara kualitas atau apa? gua nggak tahu. Jadi kalau seandainya ada, kan kita kan sering nanganin pesulap, kadang-kadang main di acara dangdut Indosiar iya, lah oke. gitu ya. Oke. Jadi ternyata tuh dapat briefingnya waktu itu gini. Pokoknya di pesulap mesti main sama ini ya. Kita kan karena guanya nggak mengikuti, karena banyak banget. Oke lah, Iya, di A1, di A2 bisa lah Gua- gua ikutin. Jadi gua Sekarang tahu. dia 7 dong. Hah, exactly. Baik banget. Nggak mungkin gue ngikutin semuanya. Kadang-kadang main sama ini ya. Oh oke. Kita kan jadi, ini siapa? Tapi begitu pas itu dia orangnya itu Muncul. gila itu sambutannya gede banget. Ya, Dan militan gue baru tahu lah istilahnya. ternyata komunitasnya Komunitasnya. tuh gede banget. Iya. Dan lu tuh sempat ada di masa-masa Di itu. circle itu. Apa? Gitu sampai ya Di masa kita itu. udah pernah di ranah itulah gitu. Manggung itu di dalam studio sampai disuruh di luar studio gitu, mereka bikin panggung. Karena memang nggak muat lagi Nggak mau tempatnya gitu. Dibuat lagi Penontonnya panggung ribuan. keduanya di luar waktu itu. Oh. Gimana masa-masa sering-sering di TV itu enak gak sih? Gimana Perjuangan Bang? sih. Perjuangan banget sih. Jadi berasa kayak Karena gini bang, kita tuh bukan basicnya penyanyi loh. Awalnya. Ah, betul lah. Betul bang, main gitar aja cuma main gitar-gitar di nongkrong gini aja kita. Main nyanyi sama bareng-bareng gitu. Bukan penyanyi. Tapi penyanyi itu ketika kita ikut kompetisi, disitulah berusaha untuk ngafalin lagu. Katalog lagu pun sedikit. Apa yang kalian dapat dari Dangdut Academy itu? Iya belajar nyanyi, belajar cengkoknya. Kan akademi itu kan istilahnya sekolah kan. Oh. Dikasih pelatihnya, oke. dikasih ininya. Nah situ belajar bener-bener dangdut itu belajar di situ sama teman-teman juga. Pada saat itu bukan penyanyi sebenarnya. Susah nggak sih nyanyi dangdut? ya nyanyi apapun mungkin susah ya. Kalau Iya. mungkin ya memang harus disenangin dulu. Kalau memang kita senang, sesusah apapun kita belajar. Belajar. Hmm. Gitu. Dan sampai sekarang pun setiap hari Selasa itu belajar nyanyi di sama Mama Iis di rumah Oh Mama langsung? Iis. Iya di rumah Iya. Mama Iis. Kadang dia yang dengerin, coba lagu ini kak, lagu ini kak, lagu ini kak. Iya. Oke. Jadi Mama Iis dari pertama kita keluar dari akademi, alhamdulillah Mama Sampai Iis, sekarang. selalu welcome dan
malah ngasih pelatih untuk latihan vokal di rumahnya. Jadi setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Selasa tuh latihan vokal. Lo ada single atau album yang pengen dirilis di dekat ini? Jadi ada lagu yang baru kita kemarin baru Kasihku Diambil Orang. Terus, Kasihku diambil orang. ya itu lagu pokoknya lagu-lagu yang kita keluarin itu karya kita sendiri lah. Itu barang atau kasih itu? Hah? Kasihku diambil orang. Ya itu orang Melayu bang. Orang Melayu. Iya. Iyalah pula. Kan Melayu kan curhat-curhat kayak gitu kan. Iya. Lebay kan. Iya. Curhatannya kan. Iya. Ini pertanyaan terakhir ini. Siapa penyanyi dangdut yang dulu masih di Nalum sana? Yang kayaknya ini aku suka kali nih. Kalau zaman aku tuh Maggie Z jauh. Oh. Maggie Z ya. Iya Maggie Z iya. Zaman papa aku tuh bang. Apa Maaf. kali berarti? Tua kali ya. Enggak setua itu. Enggak yang setua itu. Aku cacahan di Hamdar ATT. Almarhum ya. Iya. Sama Mansur S. Mansur S. Pas itu. Ya itu yang. Kalau kita paling Pak Haji Roma Irama. Oh ya, tua juga itu. Iya, jadi secara karya kita senangnya dia legend sih dan bikin semua apa namanya semua kehidupan itu ada di lagu dia. Jadi dia tuh kayak menyampaikan siar itu melalui lagu. Oh itu yang memang kalian suka. Maksudnya memang dia tuh bisa nyelipin pesan-pesan moralnya. Keagamaan. Iya lewat kayak lirik. riba, kehilangan, Ya. Judi. Oh, judi itu favorit sih. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kan semua apa namanya kegiatan jadi dikaryain gitu. Iya. Kehidupannya gitu. Disangkut pautin dengan ibadah gitu kan. Iya. Menyampaikan satu ayat gitu-gitu. Iya. Jadi itu sih motivasi ke situ sih. Wah gimana caranya? Ya sedikit banyaknya nggak nyanyiin lagu-lagu orang terus kan. Jadi kita bikin lagu sendiri. Oh dari situ inspirasinya makanya. Iya. Ini bentar, yang nyiptain lagu tuh biasanya Rido atau Rizky? Ada bagian-bagiannya loh. Ini gue seru nih. Coba kalau Iya. orang kembar tuh nyiptain lagu gimana ya? Nah, jadi kalau Ido nih misalnya lagu ini Ido bikin ya genrenya kayak pop Melayu gitu. Oke, pop Melayu berarti kayak ST12 itu lah ya. Ya kayak gitu. Terus Oke. sekarang kan yang banyak viral tuh lagu-lagu Padang kayak gitu warna-warna ke situ kan. Oke. Terus Iki khusus di Dangdut. klasiknya. Klasik. Gitu. Terus nanti kita dengerin, hearing bareng-bareng. Terus ada yang kurang nanti saling koreksi gitu aja. Ya. Gila nih. Tuh. Gue kira kembar bisa tahu ini song 1 Rido, song 2 Enggak, Iki. kita kasih kesempatan dulu buat dia bereksplor. Nanti masing-masing juga baru ini kurangnya nih, enaknya begini nih. Iya. Itu saling koreksi aja, Bang. Jadi adalah katalognya banyak alhamdulillah. Tinggal keluarin aja. Oke. Kemarin Kasihku Diambil Orang, terus ada Cinta Cinta Tak yang Tak Pasti. Pasti, terus ini mau Ikhlas. Dan ini kalian semua yang nyanyiin. Iya, dan ciptain, nyanyiin sendiri, produserin sendiri. Udah Oke. gitu bawa teman-teman ke studio untuk rekaman di tempat rekaman sendiri. Ya, produksi sendiri lah semuanya. Alhamdulillah. Ya itu suatu kebanggaan sih. Dari ajang pencarian bakat, punya rumah production sendiri, punya tempat gym sendiri, kan alhamdulillah. Ya. Yang tadinya jadi kuli motor, cuci motor, terus beladang, sekarang punya tempat juga, alhamdulillah. Beladang memang kita di kampung kerjaannya beladang memang. Beladang. Ada pesan-pesan terakhir yang bisa pengen kalian sampaikan dari Iki, dari Ido, dari Iki dulu mungkin. Untuk buat yang mana nih? Yang semuanya lah yang nonton ini. Untuk gym. Apapun lah. Atau gimana? Iya. Atau buat kalau lo bingung buat pemain forek lah. Pokoknya kalian jangan nge-gym. Kenapa gitu? Kalau nge-gym apa bang? Goblok. Nah itulah. Ya. Jangan ikutin kami nih. Jangan ngikutin karena kami goblok ya. Ya. Udah promo tuh. Ya. Dokternya langsung ngomong ya. Ya. Terima kasih Rizky, terima kasih Ido, tepuk tangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya di sudut Torfano Speaking, mutatis mutandis.